Bab 3 mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Pertama, kita membuat kerangka berpikir tentang jujur dan adil. Jujur dan adil di sini kita menggunakan dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kita menentukan penerapan jujur dan adil tersebut. Pertama, jujur. Jujur adalah sebuah kesesuaian perilaku dan sikap antara perkataan dan perbuatan. Jika kita bersikap jujur, banyak teman, dipercaya orang, dan akan dicintai Allah. Namun apa akibatnya jika kita tidak jujur? Maka akan merugikan diri sendiri, hidup tidak tenang, akan merugikan orang lain, akan sakit hati, dan akan memicu pertengkaran karena terjadi fitnah. Nah, contoh perilaku jujur yaitu kita mengembalikan barang temuan, terus pedagang menimbang barangnya, lalu berkata jujur sesuai dengan keadaan. Ini adalah jujur kacang hijau ya. Oke, ada satu percakapan antara dokter dan pasien. Pasien bertanya kepada dokternya, dokter, apa arti dari pasrah, jujur, optimis, dan tabzir? Lalu dokter menerangkan, pasrah artinya berserah diri. Jujur adalah suatu sikap yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Sedangkan optimis artinya yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Dan tabzir sama dengan mubazir, yaitu pemboros. Oh begitu. Iya. Oke, lanjut. Breaking news bagian pertama. 1. Untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain kepada diri kita, maka sikap dan perilaku kita yang dibutuhkan adalah apa? Kejujuran. 2. Jujur di sekolah sama pentingnya dengan jujur di rumah. Jika di sekolah, siswa harus memiliki sikap jujur kepada teman, karyawan, ibu bapak guru, dan penjaga kantin. 3. Mengapa saat ujian atau ulangan siswa harus jujur? Dan ini sangat membantu ibu bapak guru. Untuk apa? Karena dapat menganalisa hasil pembelajaran siswa yang valid dan objektif. Begitu, nak. Jadi kita harus jujur. 2. Adil adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabiro min nuri yaminir rahmani allazina ya'diluna fi hukmihim wa ma walau. Rawahu Muslim dan An-Nasai. Artinya, sesungguhnya orang yang berlaku adil akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah. Yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusannya, dalam keluarganya, dan apa yang mereka pimpin. Seperti wasit, dan juga di adil ini ada di Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Lanjut, breaking news bagian kedua. 4. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran. Betul. 5. Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Karena itu, kita tidak boleh membenci kepada individu atau satu golongan tertentu. Sehingga menjadikan kita bertindak secara tidak adil. 6. Menurut Al-Quran, surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 8, bahwasanya Allah memerintahkan kita agar berlaku adil. Kenapa? Karena agar kita lebih dekat kepada takwa. 3. Memahami tentang dalil nakli, perilaku jujur
dan adil. An Abdillah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal biri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi. Dari Abdillah ibni Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang doa mereka dikabulkan. Apa itu? Yaitu 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. 3. Orang yang terzolimi. Breaking news ketiga. 8. Berperilaku jujur dan adil harus dilatih dan dibiasakan sejak dari usia dini atau sejak kecil. Loh, kenapa? Karena pada usia dini tersebut anak-anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Nah, makanya kalian inilah calon-calon pemimpin. Makanya dididik harus jujur dan adil. 4. Menerapkan perilaku jujur dan adil. Penerapan di rumah. Seperti apa jujur itu? Pertama, tidak mengambil uang kembalian jika disuruh oleh orang tua. Yang kedua, berperilaku adil. Bagaimana? Yaitu terhadap adik dan kakak. Tidak boleh membeda-bedakan. Penerapan di sekolah. Jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Tidak nyontek. Jujur mengakui kesalahan jika kita bersalah. Adilnya seperti apa? Adil dalam melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan adil dalam bersosialisasi dengan teman. Jangan pilih-pilih teman ya. Kemudian penerapan di masyarakat bagaimana? Kalau jujur, kita tidak menyebar gosip. Baik langsung maupun melalui sosial media. Adilnya seperti apa? Adil dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan para tetangga. Jadi pun jangan milih-milih tetangga yang baik atau yang buruk. Semuanya kita teman. Breaking news keempat. Mengembalikan barang milik teman karena akan diberikan imbalan. Apakah ini merupakan perilaku kejujuran? Oh, jelas bukan. Karena kejujuran itu harus ikhlas dari dalam hati dan tidak bisa dinilai dari imbalan. 10. Membiarkan tetangga yang sakit, apakah ini merupakan perilaku adil? Sudah tentu bukan dong, nak. Dan hal ini tidak boleh terjadi ya. Terlebih di saat tetangga itu membutuhkan pertolongan kita. Maka kita harus siap sedia untuk menolong mereka.